Selamat sore Bu Vidi. Ya, sore Anggi. Coba kamu apa share screen ini dicoba dulu dites kan Oh iya, kirinya nggak, lancar nggak? baik Bu. Sebentar ya Bu. Satu, Bu. Nah, coba gerakin. Heeh. Gerak ya. Slide berikutnya. Oke, oke, oke. Kita tunggu pembimbing sama penguji yang lain ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu.
Selamat sore Pak Muklis. Assalamualaikum Pak Muklis, Bu Fidi. Waalaikumsalam. Selamat sore. Tinggal menunggu Bu Wiwi ya Pak, Ibu. Iya, Mas. Ibu sedang ada sidang juga Pak, Ibu sedang pengumuman. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Pengganti bulan ini siapa sih? Mas Zaki, Pak. Oh, Mas Zaki. Asik. Kan ngambil non skripsi. Dia Oh, ngambil non-skripsi. non skripsi jadi ada ujian komprennya Pak gitu. Gitu. Saya juga Iya. tadi Uji kompren juga ya Pak? iya Barusan yang ya? non-skripsi. Oh, uji skripsi ya. Iya, iya. Non-skripsi. Oh, non skripsi ya. Iya, Iya, iya. bagus kok. Jadi Bagus ya. dia kerja di bagian akunting juga. Oh, iya, iya, iya. Akunting di anak perusahaan. Nah, cuman karena dia di anak perusahaan, jadi dia nggak pernah mengkonsolidasi Akuntansinya karena lumayan dia. bisa ya Pak, bisa jawab ya. Iya, bagus. Oh, iya, luar Bagus. biasa. Iya. Jadi ngerti banget karena dia memang ngerjain Oh, ke dalam sistem akunting. Jadi dia udah punya sistem accounting. Jadi dia tinggal menjurnal lalu mendownload laporan keuangan gitu. Tapi dia ngerti pos-posnya itu. berarti diterapkan ya Pak ya, benar-benar ya. Bagus, Oke, bagus. Orang dia SMK-nya teknik, Bu. Oh, SMK-nya teknik sekarang bisa ngurusin accounting langsung ngelapor ke direktur keuangan. Watch, luar biasa. Berarti dia belajarnya dari IBS kan, nggak dari tempat lain, dari kan? IBS, benar Pasti. Pak. Justru sekarang banyak mahasiswa ini Pak yang baru tuh Pak, saya kan ngajar pengantar ya, tata boga Pak, pariwisata SMK-nya. Ya, ya nggak Mudah-mudahan aja nih apa-apa. nanti mereka Nggak bisa apa-apa. gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, asal mau belajar sih nggak Iya, apa-apa. sama belajar. Iya. Iya. Baik Malah ya Pak, bagus kita dia mulai tahu ya. sana tahu sini, bagus Bu. Iya. Tahu tata Anggita, boga, tahu pembukuan. iya, Anggita bisa buka yang PPT paling depannya, Anggita. Iya. Baik Bu, mohon Iya. ditunggu. Anggita ini kan udah banyak diskusi minta bimbingan dari Ibu. Iya, Jadi saya bilang udah langsung ke ahlinya aja lah, saya bilang. Langsung ke ahlinya aja deh. Saya sebetulnya dari dulu saya udah bilang ini bukan bidang saya. Tapi dia bilang, wah ini saya udah bikin ini dari Metolit katanya. Gitu lah, mau kasih gitu lah. Ya udahlah kamu nanti sama Bu Wiwi lah bimbingannya, saya bilang gitu. Jadi dia kan udah intens ke Bu Wiwi, jadi sudah oke lah gitu. Iya. PPT judulnya Mbak Anggita yang paling depan judulnya. Iya, baik ya. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muklis, Ibu Fidi, dan di sini juga mahasiswi Anggita Nuramalia dengan NIM 2019-12-31013 ya. Pada hari ini akan mempresentasikan hasil penelitiannya dengan judul pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas dan profitabilitas terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur subsektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Oke, Anggita, ada perubahan di judul? Iya Bu, dari hasil seminar proposal sebelumnya itu penelitian saya itu terhadap audit delay. Namun setelah menjalankan seminar proposal dan berbagai masukan dari dosen pembimbing serta dosen pembahas, menyepakati bahwa uji ini diubah menjadi audit report lag Bu.
Audit report leg karena terutama dari Bu fenomenanya ya. Wiwi. Iya, betul, Bu. Karena satu fenomenanya. Oke. Fenomena, iya. Oke, baik ya. Anggita perlu Ibu sampaikan untuk teknis ujian skripsi ini nanti Anda presentasi tidak lebih dari 15 menit ya. Utamakan di bab 4 dan 5. Ya, Oh, bab 1 sampai bab 3 yang direvisi saja. Ya, itu nggak usah terlalu lama ya. Oh, iya, Fokus kepada 4 dan 5. Waktu kita hanya 15 menit untuk presentasi ya. Setelah baik, itu Bu. nanti ada tanya jawab dari kami pembimbing dan penguji gitu ya. Iya, Dan Bu. nanti ada penentuan nilai tapi Anda diminta discuss dulu untuk keluar dari room gitu ya. Nanti dipanggil kembali dan akan diumumkan hasilnya ya. Baik, sebelum memulai diperkenankan berdoa terlebih dahulu dan kami harapkan Anda bisa mempertahankan argumen ya. Karena ini sudah diberikan nilai yang absolut dari penguji dan pembimbing Amin. ya. Ya, silakan untuk Anggita. Silakan diperkenankan berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya, silakan. Bisa, Ya. bisa dimulai? Bisa, Ya. silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi ini, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Muklis, SE MDM, selaku dosen pembimbing, kepada Ibu Dr. Wiwi Idawati, SE MSI, AKCA, ACPA, selaku dosen pembahas 1 dan selaku ketua, dan Ibu Vidiana Rizal Putri, SE MSI, selaku dosen pembahas 2. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu pada sidang skripsi hari ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas Zaki yang telah membantu mempersiapkan sidang pada sore hari itu. Mohon izin, saya Anggita Nuramalia dengan NIM 2019-123-1013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Pada judul ini terdapat perubahan dari sebelumnya, yaitu terhadap audit delay, namun setelah seminar proposal dan setelah disepakati dosen penguji serta pembimbing, yaitu menjadi audit report lag karena mempengaruhi fenomena serta isi yang ada di papernya. Saya mulai untuk pendahuluannya. Yaitu semakin banyaknya perusahaan Indonesia yang go public menunjukkan bahwa dunia usaha ini di tanah air sedang mengalami perkembangan. Pada fenomena ini terjadi perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera, sudah 3 kali berturut-turut mengalami telat lapor mulai dari periode 2017 sampai dengan 2019. PT Tiga Pilar ini memiliki tren profit yang turun sejak tahun 2017 sampai 2021 dan DER yang terus meningkat untuk tahun 2017 sampai dengan 2021. Hal ini membuat proses audit yang dilakukan auditor menjadi lebih lama karena auditor harus memastikan kelangsungan usaha emiten yang diaudit. Selanjutnya untuk identifikasi masalah, yang pertama hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas dan profitabilitas terhadap audit report lag. Yang kedua, fenomena mengenai masih banyaknya perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan. Untuk rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? Yang kedua, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag? Dan yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag? Untuk pembatasan masalahnya sendiri, yang pertama menggunakan 4 variabel, yaitu ukuran perusahaan, solvabilitas dan profitabilitas dan audit report lag. Yang kedua, sampel menggunakan perusahaan manufaktur subsektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, periode pengamatan, yaitu periode laporan keuangan 2017 hingga 2021.
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan, tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag. Yang kedua, menguji dan mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap audit report lag. Dan yang ketiga, untuk menguji dan mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag. Manfaat dari penelitian ini untuk menambahkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas terhadap audit report lag untuk investor maupun calon investor dalam keputusannya melakukan investasi di industri makanan dan minuman. Saran untuk perusahaan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi audit report lag. Lanjut di bab 2 ada landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu teori sinyal, di mana teori ini digunakan untuk menganalisis perilaku manajer dalam mengkomunikasikan kondisi perusahaan terhadap audit report lag. Yang kedua ada teori keagenan, di mana teori ini mengasumsikan bahwa terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen karena masing-masing individu termotivasi oleh kepentingan pribadi. Dan yang ketiga ada teori legitimasi, ini yang ditambahkan dari seminar proposal sebelumnya, yaitu teori ini berfokus kepada interaksi yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Selanjutnya ada landasan teori. Teori yang diambil itu ada bagaimana proses auditing, jenis auditing, konsep audit, standar profesional akuntan publik, tahap audit laporan keuangan, tahap penyelesaian audit, laporan akuntan publik, jenis-jenis opini, dan laporan keuangan. Untuk landasan teori terkait variabel, audit report lag itu adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan. Ukuran perusahaan yaitu diukur seberapa besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan aset yang dimilikinya. Solvabilitas ada rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Dan profitabilitas itu bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam pengelola kekayaan perusahaan. Ini ada sedikit penelitian terdahulu, yaitu dari Tampubalon dan Siagian, yang hasilnya ini penelitian menjelaskan bahwa profitabilitas, solvabilitas masing-masing berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. Selanjutnya likuiditas dan audit tenur berpengaruh positif signifikan terhadap audit report lag, sedangkan komite auditnya sebagai variabel moderasi memperkuat seluruh variabel dependen terhadap variabel independennya. Ini untuk keterbatasan penelitiannya dari Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya ada penelitian Gaul dan Sitohan tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pergantian auditor, ukuran kantor akuntan publik, solvabilitas, dan umur perusahaan terhadap audit report lag. Untuk hasil ujinya, regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa pergantian auditor dan umur perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap audit report lag. Ukuran KAP dan solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap audit report lag. Untuk populasi penelitian ini, perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2018. Sampel pada penelitian ini didapat dengan cara purposive sampling dan pengajuan sampel 26 perusahaan. Untuk selanjutnya ada penelitian dari Menajang et al. Tahun 2019. Penelitian ini untuk independennya ada audit report lag, sedangkan independennya pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap audit report lag. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag, profitabilitas berpengaruh Oke, Anggita, untuk kasih penelitian terdahulu nggak usah dibacakan secara rinci. Langsung tesisnya kamu aja apa, kemudian langsung masuklah ya di populasi, kemudian masuk bab 4. Oh iya, baik Bu. Ini juga ada penelitian et al. Tahun 2018 dan Gulek tahun 2017. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, yaitu dan pengembangan hipotesis, di mana ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag, sedangkan X2-nya ada solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit report lag, dan yang X3-nya itu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag.
Untuk metode penelitiannya sendiri, objek penelitian ini laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021, yaitu perusahaan makanan dan minuman. Desain penelitiannya, jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan sampelnya itu digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, sedangkan variabel penelitian ada dependent dalam penelitian ini adalah audit report lag, sedangkan variabel independennya yaitu ada ukuran perusahaan, solvabilitas, dan profitabilitas. Teknik analisis datanya, alat pengolahan data penelitian ini menggunakan statistik dengan software SPSS versi 26, dan teknik pengujian hipotesisnya ini melibatkan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Masuk di bab 4, ada hasil penelitian. Untuk gambaran umum objek penelitian ini dari 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021, ada 18 perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap berturut-turut selama 2017 sampai 2021. Sedangkan ada 4 perusahaan yang tidak memiliki data yang dibutuhkan pengujian audit report lag. Maka dari itu terdapat jumlah perusahaannya ada total 18 yang memenuhi kriteria sampel yang ditentukan. Laporan keuangannya digunakan yaitu tahun 2017 sampai 2021, yang berarti terdapat 5 tahun penelitian, jadi total sampel yang digunakan keseluruhan sejumlah 90. Berikut nama-nama perusahaan yang memenuhi kriteria sampel beserta dengan kode perusahaannya. Total ada 18 perusahaan. Selanjutnya masuk di analisis data statistik. Statistik deskriptif ini membahas mengenai penjelasan tentang data menggunakan rata-rata mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Untuk nilainya sendiri yaitu melalui uji ini terlihat variabel dependen ukuran perusahaan memiliki rata-rata 14,88, sementara itu standar deviasinya untuk variabel ini pada nilai 1,68 dan termasuk kepada kategori rendah yang menunjukkan data ukuran perusahaan memiliki variasi yang rendah. Sedangkan untuk solvabilitas, bisa dilihat untuk solvabilitas itu memiliki rata-rata 126,57, sementara nilai standar deviasinya itu ada di 163,45. Masuk untuk variabel profitabilitasnya ini memiliki rata-rata 6,33, dan untuk standar deviasinya itu ada 7,07. Masuk di uji tabel 4 yaitu uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini memiliki pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Asumsi normalitas terpenuhi jika nilai asim signifikannya di atas 0,05. Jadi kalau dilihat dari hasil nilai signifikansinya ini 0,2, yang artinya lebih besar daripada 0,05, atau dapat dikatakan signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Untuk tabel 5 ada hasil uji multikolinearitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ini ditemukan kolerasi antar variabel bebas. Jika dalam uji ini terjadi kolerasi, maka terdapat problem multikolinearitas dan model regresi yang baik dan tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Untuk pengecekannya dilakukan dengan menghitung nilai tolerance atau VIF dari setiap variabel independennya. Korelasi ini muncul apabila nilai tolerance kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10. Pada variabel ini ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance itu ada 0,9, sedangkan solvabilitas ada di 0,98, profitabilitas sebesar 0,98. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Masuk di tabel 6 ada hasil uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Untuk uji ini, salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi ini adalah Darwin-Watson. Data ini tidak memiliki autokorelasi apabila nilai DW memenuhi rumus DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU dengan DU adalah Darwin-Upper. Dari informasi ini didapatkan Darwin-Watson sebesar 2,003, nilai DW-nya lebih besar daripada batas atas DU yaitu 1,72 dan kurang dari 4 min 4 DU atau sebesar 2,2376. Berarti data sampel ini lulus uji autokorelasi. Sedangkan pada tabel 7 ini ada uji heteroskedastisitas, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika beda disebut dengan heteroskedastisitas. Jadi untuk penelitian ini signifikan masing-masing sebesar lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan ujinya ini, nilai SIG untuk ukuran perusahaan ada di 0,774 yang artinya lebih dari 0,05, sedangkan solvabilitas bernilai SIG-nya 0,16 atau lebih dari 0,05, serta nilai SIG profitabilitas ada di 0,87 yang nilainya lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian ini disimpulkan semua variabel dependen tidak terjadi masalah heteroskedastisitasnya. Masuk di analisis regresi berganda, ini digunakan untuk meneliti hubungan antara semua variabel dependen masing-masing terhadap dari variabel independennya. Adapun model persamaan regresi linear berganda ini dihasilkan dari uji SPSS versi 26. Ini berdasarkan analisisnya, maka bentuk persamaan regresi linearnya Y sama dengan 105,20 min 3,98 sebagai X1 ditambah 0,167 X2 ditambah 5,32 X3 ditambah error. Jadi konstanta dengan nilai 105 yang bernilai positif, sedangkan koefisien variabel ukuran perusahaannya ini bernilai sebesar 3,908 yang bernilai negatif, maka variabel audit report tag mengalami penurunan sebesar 3,908 poin. Sedangkan koefisien regresi solvabilitasnya ini dengan nilai sebesar 0,1 yang bernilai positif, maka variabel audit report tag mengalami kenaikan 0,1 poin. Koefisien regresi variabel profitabilitas ini dengan nilai 5,32 yang bernilai positif, maka variabel audit report lag-nya mengalami kenaikan sebesar 5,32 poin. Masuk di uji tabel 9 ada uji koefisien determinasi atau uji R. Ini tujuan dari uji ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi tabel dependennya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,353. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen ukuran perusahaan, solvabilitas, dan profitabilitas dapat menjelaskan variabel dependen yaitu audit report lag sebesar 35,3% dan sisanya sebesar 64,7% ini dijelaskan oleh variabel lain di luar model dalam penelitian ini. Untuk tabel 10 ada uji ketetapan model, uji statistik F yang dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya.
berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas signya lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu 0,00 kurang dari 0,05 yang berarti H1 diterima. Lanjut, uji parsial masuk di uji T, yaitu akan dibandingkan dengan signifikansi data 0,05. Ukuran perusahaan itu X1 nilai signya sebesar 0,2 lebih dari 0,05. Oleh karena itu H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Untuk variabel X2-nya ada solvabilitas nilai sig sebesar 0,00, yaitu kurang dari 0,05 yang memiliki koefisien positif sebesar 0,167. Oleh karena itu H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial solvabilitas ini berpengaruh positif signifikan terhadap audit report lag. Dan yang terakhir ada profitabilitas. Bisa dilihat nilai sig-nya sebesar 0,00, yaitu kurang dari 0,05 yang memiliki koefisien positif sebesar 0,53 dan memiliki koefisien positif. Oleh karena itu H3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial profitabilitas ini berpengaruh positif signifikan terhadap audit report lag. Sekian presentasi dari saya, Bapak Ibu, atas presentasinya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada masukan dan arahannya sangat diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Anggita ya. Silakan Ibu Pidi, mungkin akan berdiskusi terlebih dahulu, Bu Pidi. Baik. Oke, Bu Wiwi, Pak Muklis, mohon maaf saya off cam karena di sini hujan, di Bogor hujan, jadi Oh, Bogor udah hujan kurang ya, stabil. alhamdulillah, udah ada air. Iya, udah lama nggak hujan. Oke, Silakan Bu. Iya. oke, Anggita, saya ucapkan pertama selamat ya, akhirnya Bu. udah sidang. Terakhir, sempronya kemarin kapan? Bulan apa? Kemarin sempro di bulan Juli, Bu. Di awal Juli. Ya, 3 bulan 4 bulan ya setelah Iya, sempro. Bu. Oke, pertama saya ingin mengkonfirmasi terkait ini kan udah 2023. Kenapa Iya, Bu. datanya hanya sampai 2021? Kemarin pada penelitiannya kan 2022, artinya 2000 laporan keuangan 2022 itu baru dilaporkan di 2023 ya, Bu. Nah, saya tuh 2023 di awal bulan itu udah mulai ngambil, jadi data yang diambil khawatir masih banyak perusahaan yang belum nerbitin di Bursa Efek, maka dari itu saya ngambil tahunnya sampai 2021, Bu. Tapi kan sekarang udah September, cuma nambah Iya, 1 harusnya. tahun aja sih. Dan ini hanya berapa perusahaan? Cuma 18 ya. 18 ya, Bu. Kalau dilihat Nggak dari banyak 5 kalau tahun manufaktur secara keseluruhan, iya mungkin banyak. Tapi kalau Banyak. misalnya udah dilakukan purposive sampling, itu kan tinggal 18 ya. Iya, Bu. Sebenarnya ini sih karena nggak ada reasonnya, makanya saya mau tahu apakah ada kebijakan yang sehingga hanya sampai 2021 gitu. Bu, kemarin hasil sama pas pengajuan dengan dosen pembimbing juga kenapa nggak 2022? Saya jelaskan alasan saya, terus keputusan bareng dosen pembimbing juga ya sudah diambil, artinya tetap masih di angka 5 tahun, tapi jadinya mundur dari tahun yang terkini aja sih, Bu. Iya, khawatirnya nanti kalau seandainya kamu mau menuliskan dalam bentuk jurnal, Mm-mm. nggak ada keterbaruan gitu loh. Kan selesainya ini akhir tahun ya, terus dari Iya, baru akhir bisa tahun. ada revisi-revisi, paling jurnalnya terbit udah 2024, sedangkan Iya. data kamu itu udah cuma Sampai 2021 aja ya, Bu. nggak terbaru berarti. Oh, Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengomentari terkait dengan statistik deskriptifnya. Pertama ini semua tabel hasil olahan data itu kamu ketik ulang lagi ya. Iya, Bu.
ulang. Oh, Jadi nggak copy paste dari hasil dari hasil SPSS SPSS-nya ya, ya. Bu. Yang Baik, Bu. penting-penting aja kamu tampilkan di sini gitu. Berarti apa ada saran Bu kalau seperti yang Bu Vidi barusan arahkan kan diketik ulang gitu ya untuk angkanya segala macam. Nah, ini saya kan ambil komanya mungkin apakah terlalu banyak ataukah emang udah Ya kamu seragamkan aja. Misalnya kamu mau ngambil 3 Mm-mm, angka di belakang koma gitu. mm-mm. Nah, karena ini adalah skripsi kamu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan? Iya, Berarti kerjaannya semuanya dalam bahasa 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 Indonesia. Indonesia. Kayak kalau dalam bahasa ini kan masih kalau kamu copy paste dari hasil output SPSS ini kan Heeh, apa standarnya standar bahasa Inggris kan? standar bahasa Koma Inggris. jadi Iya, Bu. harusnya titik ya, jadi Iya. koma. Harusnya Heeh. koma jadi titik. Nah, itu kan nggak sesuai. Iya, betul, Bu. Oh Tuh. iya, baik, Bu. Akan saya revisi untuk Kemudian pengetikannya. kamu mau menggunakan istilahnya variabel independen kah atau terikat dan bebas harus konsisten dari awal. Oh, Ya, misalnya kamu di bab 3 menjelaskan independen dan dependen misalnya. Nah, iya, bab 4 juga kamu jelaskan dependen dan independen, bukan berarti bukan bukan terikat dan bebas itu. gitu. Oh, Jadi seragam. baik, Terus Bu. kemudian terkait dengan pembahasan di statistik deskriptif, ya. Mm-mm. Ini kamu hanya kayak membacain isi tabel aja, minimum sekian, maksimum sekian kita udah bisa baca. Tapi makna minimum, makna maksimum, makna min, dan makna standar deviasi dari audit report lag ini apa gitu. Itu kan yang Oh, harus kita analisa, namanya juga heeh. analisa ya. Bab 4 ini kan analisa ya. Jadi kita ngebaca apa artinya. Min itu besar dari standar deviasi, artinya data kamu seperti apa? Coba, Baik, data Bu. kamu seperti apa nih kalau ini kan audit report lag ya. Mm-mm. 101,81, standar deviasinya 72,15. Nah, eh, ini artinya data kamu gimana? Sebaran data kamu seperti apa? Bisa nggak jelasin? 101,17 itu kan dari total rata-rata keseluruhan audit report lag-nya, sedangkan standar deviasi ini standar deviasi ini 72. Oh iya ya, Bu. Oh Kenapa? iya. Ya artinya apa? Minnya sekian, standar deviasi sekian, artinya gimana data Ada data kamu untuk variabel audit report lag ini audit report untuk lag bisa nggak menjelaskannya? standar deviasi. Itu juga dengan ukuran perusahaan 14,84 itu kamu bandingkan dengan standar deviasi, itu data kamu seperti apa? Bisa nggak jelaskan? Secara Sebentar, Bu. statistik kan, ini kan kamu pada tabel ini menjelaskan statistik deskriptifnya. Jadi kalau Mm-mm. kita lihat di sini, kamu hanya menyebutkan minimum sekian, maksimum sekian, minnya sekian, terus standar deviasi sekian, udah. Kita juga bisa baca di sini nih dari tabel ini. Kita tahu minimumnya sekian, maksimumnya sekian. Tapi yang kita analisa adalah hasilnya ini apa, makna terhadap data yang kamu kolek itu gimana. Bisa nggak salah satu aja dijelasin? Standar deviasi itu kan untuk persebaran datanya ya, Bu. Kalau dari audit report lag ini dari rata-rata 101, maka melihat seberapa jauh atau seberapa dekatnya nilai data dengan rata-ratanya, Bu. Nah, kalau audit tadi saya tanya, kalau Mm-mm. seandainya minnya lebih besar dari standar deviasi, bagaimana sebaran data kamu berarti itu artinya?
101 itu 101 apa sih? Kita Bagaimana Pak? ada satuannya Bagaimana? nggak? 101 itu 101 apa? 101 itu 101 hari Pak. Nah, 101 hari Sat- kan? Iya. 101 hari standar deviasi 72. Jadi dia itu 66,7% berada di 101 minus 72 dengan 101 plus 72. Ya, itu satu standar deviasi namanya. Oke, kalau 3 standar deviasi berarti kan 101 plus 3 kali 72. Itu 3 standar deviasi itu berarti satu kurva normal. Ya, jadi gitu. Jadi ini sebetulnya itu cuman dilihat apakah dia berada menyebarnya itu gimana. Udah bener tadi omonganmu tadi. Udah bener. Seberapa nyebar dia gitu ya. Jadi kalau kurva normal itu satu standar deviasi ke kanan min dan satu standar deviasi ke kiri min, itu luasnya adalah 66,7%. Jadi 66,7% audit triple lag itu berada dari 30 hari, kalau 101 kurang 72 kan 30 hari. 30 hari dan 172 hari. Jadi 60. Artinya menyebar min dan menyebar plusnya ya Pak? Iya. Menyebarnya itu mulai dari 101 minus 72 itu kan 30. Lalu 101 tambah 170. Jadi dari 30 sampai 170 itulah rata-rata harinya. Oh. Ya, harinya itu tersebar antara situ. 66% berada di situ. Itu kalau kita baca kurva normal itu seperti itu. Ya, kalau misalnya standar deviasi lebih besar atau lebih kecil dari min itu nggak ada artinya, ya nggak ada artinya. Bukan seperti itu membaca kurva normal. Ya, ini IBS ini lambangnya itu kurva normal loh. Ya, coba lihat lambang IBS. Ya, lambang IBS itu yang bawah itu, yang bawah melengkung itu lambang kurva normal. Ya, itu ahli fisika itu yang menemukan itu. Kurva normal itu menemukan ahli fisika, orang Jerman. Ya. Jadi kamu harus tahu tuh kurva normal itu cara membaca kurva normal gimana harus tahu. Jadi lambang sekolahmu. Ya, itu lambang di bawah itu lambang kurva normal. Ya, jadi kamu harus tahu membaca kurva normal itu seperti apa ya. Itu cara membacanya seperti itu. Oh, cara Kalau pembacaannya standar deviasi itu berarti 99,9% kalau 3 standar deviasi. Tapi kalau 1 standar deviasi itu 101 minus 72 dengan 101 tambah 72. Itu berarti 1 standar deviasi ke kiri, 1 standar deviasi ke kanan. Itu cara membaca kurva normal. Ya. Oh, baik Pak. Seperti itu. Ya. Baik Pak, kalau begitu saya akan revisi untuk bagian data statistiknya. Nah, yang penting kamu ngerti aja cara membacanya. Cara pembacaannya ya Pak. Jadi misalnya ukuran perusahaan ini kan loan ya. Loan. Jadi loan itu tahu nggak kamu? Loan itu 2,7172 pangkat berapa? Itu pangkatnya itu adalah 14. 2,712 itu bilangan logaritma natural. Nah, itu ya, namanya John Napier namanya menemukan angka 2,717 itu yang menemukan John Napier. Jadi 2,772 pangkat 14. Nah, itulah ukuran perusahaannya. Ya, dalam rupiah ya, dalam rupiah. Jadi itu pangkatnya itu pangkatnya 2,712 pangkat 14. Pangkatnya 14. Gitu, ya. Dari Jadi itu pengertian loan itu seperti itu ya. Kamu kan pakai loan kan? Pengertian loan itu seperti itu ya. Oke. Kamu kamu pakai lock apa pakai loan? Saya kayaknya itu Biasanya loan biasanya. lock. Pakai lock? Enggak lah. Kalau Loan, Pak. Loan kan? Loan itu 2,717. Iya, betul Pak. Angkat 14. 14. Oh. Nanti belajar matematika dulu deh ya. Kamu mestinya belajar matematika 6 semester kali ya. Kamu kelis. Ya. Oke, nanti ditambahin di statistik deskriptif itu ya, Anggista. Jadi ini saya tambahkan lagi, coba baca beberapa jurnal bereputasi ya, bisa internasional ataupun Sinta. Jadi untuk mungkin bisa diskusi juga tambahan sama beberapa dosen statistik juga.
Jadi kalau kita bandingkan, kalau kita bicara tentang sebaran data, karena kan di bab 4 ini tentang sebaran data ya, Sebaran data. tentang Iya, Bu. bagaimana data kita jelaskan apakah udah normal atau tidak. Jadi Kalau kalau normal atau tidak bandingkan pakai ini Bu, standar, pakai uji statistik Kolmogorov-Smirnov tadi kan. iya, tapi kalau dari Kalau statistik dari sini nggak deskriptif bisa kita lihat. bisa, Kita nggak bisa Pak. lihat ya, nggak bisa dong. Nggak bisa Bisa. kita lihat Bu normal atau Wiwi enggak. mungkin bisa nambahin kalau karena dia di sini Normalitas dia itu pakai tampilkan squamous sama Kolmogorov-Smirnov. Coba lihat kurtosisnya, Pak. Kolmogorov-Smirnovnya mana? Iya. Kolmogorov-Smirnovnya. Bu Wiwi mungkin bisa ditambahkan, Pak. Iya. Kalau kita bandingkan kurtosis sama squamous bisa juga ya Bu Wiwi ya, lihat Kita nggak bicara ke normalitas situ. data ya. Karena kan kita udah pakai Kolmogorov-Smirnov. Udah kita Itu nggak untuk lihat kurtosis. menjustifikasinya, Pak. Kita udah pakai Kolmogorov-Smirnov, Bu. Iya, nggak apa-apa, ikutin aja. Saya sih nggak ini kan cuma saran aja. Mungkin Iya. mungkin Enggak, itu ilmunya tadi ya, mungkin itu tadi. Jadi saya juga nggak pernah ketemu tuh dari buku mana itu ya. Kalau standar deviasi lebih besar dari mean. Iya. Itu logikanya saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Saya udah kuliah dulu banyak, Pak, di dosen-dosen saya jurnal-jurnal enggak dari buku jurnal statistiknya deh, dari buku statistiknya, jangan dari jurnal. Jurnal itu saya nggak tahu tuh. Bener apa enggak ada jurnalnya. buku statistiknya, mungkin Bu Wiwi bisa tambahkan ya. Oke. Kebetulan saya Buku juga statistik. Dari mana ini buku statistiknya? Ekonometrinya. bisa di buku HER ada, Pak. Ya, Kebetulan kan saya lagi dulu- nulis disertasi juga nih. Jadi lagi berkutat sama itu. Jadi saya gitu udah cara baca HER itu berulang-ulang, Bu. Saya juga kan Ya udah nggak nulis masalah, disertasi. Pak. Saya Ya juga nggak udah nulis masalah. disertasi, Saya kan. sih ini kan cuma masuk aja, nggak Ya, harus ya, terus ya. diikutin. Iya, Mungkin iya, Bu iya, Wiwi iya. nanti bisa menambahkan Nanti ya, Bu coba saya Wiwi, lihat ya. dulu deh Iya. itu HER-nya di halaman berapa itu. Iya. HER-nya itu. Baik, Jadi Bu, saya juga akan cek. Udah saya juga sampai belajar sama Bu Etika dulu juga gitu. Bu Etika ngasih tahu kalau untuk ngecek dari standar statistik deskriptif itu kita Deskriptif. bandingin kurtosis dan squamous ya Bu Wiwi ya. Iya. Iya, antara lain kita pakai itu. Tapi kalau pakai Kolmogorov-Smirnov udah oke kan bisa aja kita terima kan. Masa Nah, Kolmogorov-Smirnov kita nggak percaya? bukan berarti bilang nggak percaya karena kalau memang Iya, kita kan nggak pakai mau kurtosis, Bu. Kita nggak pakai kurtosis. Kita sudah pakai Kolmogorov-Smirnov. Apakah boleh harus pakai Pak, kurtosis? sangat boleh sekali. Nah, ya sudah kan. Tapi kalau seperti itu, Anggitanya sistematika pemaparannya di skripsinya Kolmogorov-Smirnov dulu. Jadi jangan ditampakkan Loh. kalau datanya nggak ini, karena kan ini di urutannya secara sistematis dia menjelaskan Kolmogorov-Smirnov itu di bagian akhir, Di Pak. akhir ya. Iya Jadi dong, nggak karena kan sistematis. waduh. Jadi kan kita iya. Jadi kan kita harusnya kalau misalnya memang dikemukakan Kolmogorov-Smirnov itu dulu baru supaya tidak Ya menimbulkan udah dibalik nanti, balik Anggita, balik Kolmogorov-Smirnovnya taruh depan. Ya izin sih ya Pak ya Muklis Bu sama Wiwi Bu mungkin Vivi. lebih ini kalau Ya. saya kan masih junior ya Bu Wiwi ya. Sebenarnya enggak juga sih ya. Kalau statistik kan tadi udah dikatakan oleh Anggita pakai SPSS ya, alat bantunya ya Anggita ya. Iya, Bu. Nah, memasukkan berapa prosedur, dari artinya sebenarnya untuk melihat data ini gitu ya wajar atau tidaknya ya sesuai dengan Normal atau teori. tidaknya. Ya, kita lihat pada min-nya ya Pak Muklis ya. Di sini tadi audit report lag kan 100 hari gitu ya. Iya, Ini iya, 100 Bu. hari, 101 hari. Berarti di sini adalah laporan keuangan gitu ya yang dilaporkan emiten ke Bursa Efek Ke Bursa Indonesia Efek itu Indonesia. selama 101 hari, sedangkan aturan dari POJK adalah 120 hari gitu ya. Nah, ini masih di dalam kategori yang masuk akal gitu. Karena mengartikan di min-nya itu masih masuk akal. Karena kebijakan POJK standar 120 hari, jadi tidak Setuju, Bu terlambat. Saya sih mengartikan itu kalau kayak gitu ditambahin, tambahin. Ya, itu aja Baik, sih itu di penting. deskripsi Jadi statistik diartikan di min-nya gitu ya. Betul. Jadi itu nanti 101 itu kan kira-kira 3 bulan. 3 bulan. Iya. Padahal OJK 120 hari, Pak. 4 bulan. 4 bulan. Iya, 4 bulan. Jadi kan masih masuk Berarti akal. ini tidak terlambat. Rata-rata perusahaan yang ya, diambil betul. tidak mengalami keterlambatan. Betul, Gitu. setuju. Ya, itu di artinya aja, di min-nya aja gitu maksudnya. Ya, Sangat sih terjelas di
Iya. Ya, revisinya dijelaskan Bu. seperti itu nanti ya. Ya, Jadi setelah jangan tabelnya ya. cuman Iya, jangan iya. cuma Jangan cuma hasil pencet minnya angka berapa aja, gitu ya Bu. ya. Iya, Iya. gitu sih. Kalau audit report lag oke ya Bu Wiwi ya, kalau Ya, kita lihat dari angkanya ukuran perusahaan juga nah, oke. Tapi iya. mungkin solvabilitasnya ini Dan Ini yang di tinggi bawah, nih. Iya. ya, diperjelas ya Bu maknanya. Profitabilitas juga tinggi ya. Ini ya, mungkin profitabilitas, maka tadi saya juga mau ya. nanya sekalian aja ya. Kan ROA ya diambil ya. Iya Nah, Bu. ini diambil presentasi yang sudah ada di laporan keuangan atau menghitung sendiri laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Anggita. Bentar Ini ya Bu, 6 saya ya, tanya. ROA-nya kan jadinya berapa nih? Berarti 63% gitu artinya atau gimana ini? Ya, Anggita ya. Ini yang memang sih saya 6,3 juga atau mau nanya berapa? juga. Kalau 63% berarti ROA-nya tinggi ya Pak Muklis ya? ROA itu 6,3% apa gimana? 6,3 nih Anggita. Enggak, 6,3% kan? 6,3 Bu. 6,3% Bu, itu dia nggak 6,3%. Udah ini ya. Di dalam tadi data Excel-nya udah dibagi dengan presentasi ya? Anggita, Di hasil betul nggak? Excel-nya sudah Bu, sudah dikalikan Dibagi dengan pecahan presentasi ya, gitu. 100. Iya Bu. Oke, nanti kita lihat Excel-nya ya. Oke, mangga. Iya. Kalau Berarti Solva itu 126 DER ya. berarti ya. Iya Bu. DER-nya berarti 126%. Begitu atau gimana? Kalau yang Solva berarti 126. Iya Bu. Tinggi nggak itu? itu Wajar utang nggak? dibagi apa? Utang dibagi apa tuh? Dia Tinggi pakai Bu DER harusnya. ya? DER apa DAR? Pakainya DER Bu. DER Utang ya. dibagi modal. Oh ya. Total Ya, Modal dibagi. ya masuk akal Bu kalau dibagi- utang bagi modal. Kalau utang bagi aset nggak masuk akal. Itu liabilitas. utang dibagi modal kan? Iya. Iya. Nah, kalau utang bagi modal masuk akal dong Bu. Ya, Utangnya ini sampai 126% Pak utangnya gitu. Utang 126% dari modal, bukan dari modal. aset. Ya, Jadi dari modal. misalnya dia punya utang 100, dia punya modal 10, dia punya utang 120. Itu Bu, itu maksimalnya. Oke. Kalau ukuran perusahaan itu pakai logaritma natural ya? Ya pakai Ya Bu, pakai logaritma natural. Kalau Berarti untuk bacanya ukuran bukan perusahaan. persen ya? Bukan. Bukan Bu. Bukan persen ya. Itu berarti Angka. 14, itu artinya berapa? Rata-rata 14 triliun kah atau apa? Bukan. Hasil loannya 14 Bu. Jadi Makanya itu logaritma natural ya. Oke, kan? dia pakai Kan loan. bisa juga kita nanti menghitung ya karena min kan biar nilainya wajar. Itu kan dihitung dulu secara sum, semuanya dihitung semua totalnya kemudian dibagi ya. Dibagi dengan dengan rata-rata apanya total data, data Bu. sampelnya ya. Iya Bu. Jadi nanti kelihatan tuh berapa sih ya nilai wajarnya karena ini kan pakai logaritma natural ya. Logaritma natural. Iya Bu. Iya. Ya, silakan Bu Vidi langsung. Ya, jadi di minnya itu diartikan pemahaman sehingga kita nanti pemahamannya bisa gitu. diterima dengan logika gitu ya. Oke, bagus. Baik, Setuju Bu. Bu. Akan saya tambahkan. Iya. Saya notes dulu ya Bu. Iya. Terima kasih Silakan Bu. Bu Kita Vidi. juga bisa tahu ya Bu Wiwi ya. Iya, Datanya jadi kita atribusi- bisa paham. Untuk datanya menjabarkan homogen ya, Bu. ataukah cenderung heterogen gitu ya Bu. Iya. Karena dari sini nanti bisa untuk memberikan justifikasi nih. Bukan sekedar Atas nanti pengaruh, hasil tidak pengaruh kamu. dari analisis regresi iya. ya. Di sini bisa memberikan justifikasi kewajaran dari data statistik deskriptif. Data statistiknya. Oh iya, baik Iya, Bu. gitu ya. Oke. Silakan Bu Vidi. Oke, saya lanjut. Baik, Izin. Bu. Ini nanti yang hasil uji normalitas berikutnya, ini ketik ulang lagi ya, Anggita, karena Oh ini iya, kan baik Bu. ejaannya masih ejaan bahasa Inggris ya, Dari nggak Inggris. kelihatan ya. Oke, baik Bu. Nanti saya Jadi biasanya gitu ya Bu ya, Bu Wiwi. Iya Pak. Jadi kita nggak boleh langsung ngambil dari SPSS, tapi harus kita ketik ulang gitu. Iya. Oh, Sebenarnya sebaiknya memang seperti Pak, itu ya, Bu. ini kan dari statistik. Nanti kalau salah kan, ketik gimana? Misalnya Kolmogorov ngetiknya Kolmorogov. Kan Iya. mungkin terjadi. Tapi kalau kita langsung ambil, nggak mungkin salah ketik lagi karena udah dari sana. Gimana Bu?
itulah makanya harus teliti, Pak. Waduh, Iya. sekarang ini jadi ini mundur, karena menurut saya ini mundur ya. Iya, Mundur. iya, iya. Karena sekarang dulu sebelum ada software kita pakai kalkulator gitu kan. Kalkulator bisa jadi dipencet kalkulator waktu kita ketik bisa jadi kita salah. Iya. Sekarang karena sudah ada software, berarti software udah langsung menghasilkan ya langsung tinggal dibawa. Kalau kita ketik ulang lagi, kemungkinan salah kan bisa terjadi. Misalnya di sana bunyinya 0,47, kita ketik 0,74 bisa jadi. Tapi kalau kita langsung bawa, nggak mungkin terjadi salah ketik, gitu kan? Biasanya hasil SPSS ini dilampirkan di lampiran belakang, Pak. Iya. Kalau misalnya kita Iya, merujuk, berarti di jadi sini kita ketik ulang kan? iya, memang diketik ulang. Nanti kalau terjadi salah ketik gimana? Sebenarnya sih bisa dengan ini ya, dengan apa copy paste, kemudian copy kita paste itu dengan ini Pak, dengan tapi kita ukuran bikin dulu fontnya tabelnya. disesuaikan Times New Roman, karena kan Iya. dalam mengetik karya ilmiah kita ada ketentuan Harus kan Times Pak. New Ya, Roman. oke, setuju. Kalau ganti font, setuju. Aslinya Karena, tetap ada di lampiran. iya, kalau ganti font saya setuju karena nggak mungkin terjadi salah ketik. Tapi kalau diketik ulang, itu nanti kalau salah ketik bagaimana? Iya. Atau justru malah bisa jadi diubah-ubah sama yang ngetik kan? Gitu. SPSS-nya bilangnya 0,02, diketik ulang jadi 0,2. Harusnya dia tidak normal jadi normal. Bisa jadi kan? Tapi kalau dia langsung ngambil, itu nggak mungkin dia ngubah-ngubah gitu. Karena pengalaman saya waktu di perbankan itu kalau mau mengaudit itu justru si auditornya itu nggak mau baca laporan. Dia minta print sekarang juga hasil komputer kan. Nah, setelah di print baru hasil print komputer itu yang dijadi patokan, bukan yang sudah diketik ulang. Karena kalau yang diketik ulang ini bisa-bisa dia ubah. Tapi kalau hasil print out komputer nggak bisa dia ubah gitu loh. Jadi kalau mengetik ulang itu saya khawatir justru kita mundur gitu loh. Justru kita mundur. Tapi kalau ini fontnya tidak sesuai ya udah ganti font. Ganti font itu kan nggak akan fontnya aja, kan nggak akan nggak mungkin salah ketik karena diganti font angka nggak akan berubah. Iya benar. Kalau menurut saya begitu ya. Iya. Karena kalau mengetik ulang itu berarti kita mundur lagi ke zaman dulu di mana kita harus mengetik. Saya rasa kita harus menghindari mengetik itu. Ya, takut salah ya Pak. Iya, salah. Justru kita tidak mengetik itu justru keunggulannya di situ. Dengan adanya teknologi kita tidak perlu lagi mengetik gitu loh. Iya. Nah, coba Bu, jadi ini dipikirkan apakah kita harus mengetik kembali atau tidak mengetik. Ngikutin dari aturan karya ilmiah, maaf Pak sebelumnya. Jadi mungkin ada perbedaan, mungkin kalau di perbankan memang kita harus memperlihatkan yang asli, tapi untuk seluruh standar karya ilmiah kita harus ngetik dulu, tapi bukan berarti, maksudnya ini sebenarnya tinggal nambahin aja 0 di depannya ya. Kayak min disesuaikan ya Bu. 0 kan tidak sesuai karena karya ilmiahnya berupa skripsi ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalau secara bahasa Inggris mungkin oke ya, pakai titik. Nah, itu aja sih di justifikasi gitu. Waduh. Cuman ya disesuaikan dengan fontnya aja lah. Sama nggak ada nolnya, saya rasa itu perbedaan yang trivial sekali ya. Iya gitu Pak. Kayak misalnya ada istilah asing harus dicetak miring kan. Kalau dalam skripsi kan kita memang harus ikutin kaidah bahasa Indonesia ya Bu. Iya, tapi kan juga ini kan misalnya nol nggak pakai nol sama ada nol. Ya saya rasa nggak pakai nol pun kita tahu bahwa itu nol. Iya, tapi itu in English format Pak. Enggak, di English format juga kadang-kadang nolnya ditulis, kadang ditulis. Ya saya sih nggak materi, hanya saran aja. Silakan kalau misalnya dipakai digunakan, monggo, enggak juga nggak apa-apa. Nggak harus jadi perdebatan antara kita kolegial, hubungan kita jadi ini. Enggak, jadi kan ini kan apa namanya? Saya jadi bingung gitu loh, kok masalah 0, selama ini sama beberapa dosen udah ini Pak terkait hal ini. Mungkin ada beberapa mungkin yang yang mungkin belum terupdate gitu Pak. Jadi nggak ada yang harus diperdebatkan di sini.
saya kembalikan aja kepada mahasiswa dan pembimbingnya mau menyingkapi seperti apa. Ini hanya masukan, nggak menurut harus saya kudu gitu. ya. Oke. Oke. Terima Pokoknya kasih terus masukannya, saja. Ini Bu. adalah multikolonialitas ini Anggita ya. Di sini kan ada VIF ya, VIF. Nah, di sini kamu sebutkan VIF itu apa? Tadi, jadi saya pada saat kamu menjelaskan VIF, apaan VIF gitu. Karena kan itu adalah Oh iya, baik, Bu. VIF ya. Jadi Ya. sebutkan, jadi ibaratnya kamu menampilkan skripsi ini nanti di pustaka Untuk yang baca pembaca adalah publik ya, junior-junior Bu. kamu. Kira-kira Mm-mm. paham nggak apa itu VIF gitu, Iya, singkatan baik, Bu. gitu. Jadi mungkin untuk kamu, Mm-mm. untuk dosen-dosen mungkin paham ya apa itu Iya. VIF gitu ya. Tapi kan untuk pembacanya, kita menganggap pembacanya itu kan nggak paham. Jadi sebutkan aja sekali baru nanti belakangnya VIF Baru. gitu. Oh iya, baik, Bu. Tuh. Terus kemudian oke, uji autocall kamu compare Durbin Watson ya, masuk ya ke dalam range DU sampai 4 kurang DU ya. Mm-mm. Oke, signifikan. Sig ini apa coba? Sebutin signifikan ya. Jangan disingkat. Oh iya, baik, Bu. Jangan dibaca langsung sig gitu. Oh iya, baik, Bu. Untuk Kan berarti itu sebagai signifikan. nilai signya itu signifikan atau berarti ada Satu jelasnya kali dulu. aja, satu kali aja. Jadi satu kali Untuk nanti di awal sepertinya seperti itu ya, Bu. ya. Terus Oh iya, kita baik. masuk ke uji regresi linear berganda. Ini saya mau confirm dulu, kamu datanya data time series, cross section atau data panel? Data panel, Bu. Bisa di-share slide-nya yang persamaan. Oh ya, oke ini. Nah, kira-kira persamaannya untuk data panel seperti ini enggak ya? Persamaan model untuk data panel apakah seperti ini? Y sama dengan 105 kurang 3,9 X1. Ini kan X1 X2-nya juga udah tahu kan siapa gitu orangnya. Benar nggak? Udah tahu detail, maksudnya seperti ukuran Ya, perusahaan kan, sebutkan. stabilitas kan gitu ya, Bu. Sebutkan di situ karena kalau misalnya di bab 3 oke, kita belum running, belum tahu, belum Belum masukin tahu data, hasilnya ya, Bu. ya kan? Kalau ini kan udah tahu orangnya siapa gitu. Oh, baik, Bu. Terus persamaannya ini kalau gini deh, saya cuman ini aja mau ngasih tahu aja kalau persamaan regresi linear untuk data panel tidak seperti ini, Anggita. Bagaimana, Bu? Ada IT sama dengan IT ya Bu Wi ya. Iya, Ada individual sama time series di situ karena dua-duanya iya, ya. makanya ini Untuk di kayaknya akhir. pakainya regresi linear berganda aja ya, Anggita ya. Sebentar, Bu, saya cek kembali untuk memastikan. Tapi Bukan data panel ya. Karena kalau Tapi data tidak panel ada, pakai Bu. SPSS juga nanti kurang tepat ya, harusnya pakainya IPUS ya. Harusnya IPUS ya. Makanya saya tadi lihat regresi Berarti pakai kalau SPSS, ini berarti disebutnya regresinya linear berganda. berganda saja ya, Bu? Iya, itu kan analisis regresi berganda tuh. Iya, iya udah. Oh, berarti tidak bisa disebut dengan data panel, Bu? Enggak, Oh. panel data Oh, ya. pembahasan. Karena alat analisisnya juga itu kalau SPSS SPSS, saya pakai SPSS, pakainya Bu. IPUS minimal ya. Kalau panel itu menggunakan IPUS, Bu. Iya, IPUS ya. Tapi dia maaf, Bu, ada industri dan ada ini Bu Wiwi, ada Iya, dia ada waktunya industri, juga. ada juga tahunnya kan periodenya ini ya, apa time series ya, Ya. sama cross section gitu. Iya. Gitu. Ya nggak apa-apa, nanti di ini aja dirubah gitu. Aja ya. Jadi tetap bisa dikatakan untuk regresinya itu regresi linear berganda saja, Bu. Iya, kalau kita pakainya memang tadi alat analisisnya datanya Saya pakai pakai apa regresi SPSS gitu ya, itu regresi apa linear berganda gitu ya.
Tapi Baik, kalau Bu. kita nanti mau data panel, karena kan sekarang kan tambah ke sini tuh analisis data kan tambah akurat gitu Makin, ya. iya, Karena Bu. ini adalah cross section, kemudian Heeh. juga time series gitu kan, tahunnya tahunnya beberapa tahun, Tahunnya, itu heeh. lebih kepada data panel gitu kan. Iya, Nanti bisa dengan ujinya tuh menggunakan uji Chow, uji uji. Osman gitu ya. Lagrange Iya, multiplier gitu. seperti Jadi itu. tahu Jadi pakai apakah fixed dia effect tergolong atau fixed random. effect, common Iya. effect, random effect Nah, gitu. Oh, seperti itu. kalau dulu sih memang sebelum adanya analisis data yang lebih katanya akurat ini, jadi Mm-mm. pakainya SPSS Di cukup ke regresi regresi linear berganda. Iya, gitu. Tapi hasil uji ini, Bu, Ah, sebagai tambahan wawasan saya, ini iya. apakah masih bisa update digunakan, Bu? Atau saya harus mengulang sebagai Ya, data yang karena kan ini ngapain time kamu series mengulang ya, segala? waktunya kan tadi 5 tahun tuh ya, 5 dari tahun? 2017 sampai 2018, kemudian Mm-mm. kan unit analisisnya tadi kan perusahaan yang makanan minuman, tapi kan Makanan, gerak bisnisnya kan berbeda gitu ya. iya. Maka ini dikatakan sebagai data panel sebenarnya Oh, sekarang gitu. Makanya Nanti tadi di saya make sure keterbatasan ini aja kamu data kamu. panel atau oh time iya, series Bu. atau Mohon cross maaf, Bu section. Vidi. Eh, Di keterbatasan aja nanti kamu ya. tulis. Jadi Baik, Bu, akan ini mungkin saya Makanya detail lagi untuk dibaca halo mengulangi. teorinya aja Anggita, ya dulu. Iya, Pak. Jadi di Iya, Pak. keterbatasan aja kamu cantumkan. Saya Karena tambahkan kamu, ya, saya kamu perjelas Iya, ya, Pak. saya udah minta ke Bu Wiwi karena Bu Wiwi Mm-mm. memang udah dari dulu meneliti tentang audit lag ini kan. Iya, Jadi di memang report lag. ini harusnya memang pakai views, tapi kamu kan pakai SPSS. SPSS. Nah, itu dicantum aja di keterbatasan gitu. Iya. Jadi Oh iya, kurang tepat karena pakai SPSS. Tapi SPSS. dulu sebelum ada Mm-mm. SPSS orang sudah pakai ini dan sudah jalan. Oh Iya, iya, Cuma iya. memang kurang akurat karena sekarang sudah ada EViews, lalu lebih akurat orang pakai EViews. pakai Jadi e-views ya, Pak. cantumkan aja sebagai keterbatasan. Keterbatasan Karena kan bisa ini ya. selama ini kan saya udah Iya. minta kamu ke Bu Wiwi udah ya udahlah jalan gitu kan. Jadi sedikit Iya, banyak iya, sih iya, iya. sudah oke lah. Iya. Ya. Oke, Jadi di bisa keterbatasan masalah dicantumkan itu. ya. Baik, Pak. Saya akan revisi Oke. untuk ini. Iya. Oke, kita lihat di hasil ini ya regresinya. Coba Anggita next slide. Iya, Bu. Adjusted R square-nya 35,3% ya. 5,3, Bu. Oke, next. Oke, nah uji parsial. Nah, di sini kamu di uji parsial kan kamu mau mengambil kesimpulan apakah hipotesis kamu diterima atau tidak, ya enggak? Tolak. Iya, Bu. Nah, berdasarkan kamu compare adalah nilai signifikannya ya, Oh iya, baik, Bu. ya kan? Iya, saya compare-nya dari nilai signifikan. Nah, karena itu yang audit report lag karena signifikannya di atas 0,05, makanya enggak signifikan ya. Iya, iya. Tapi arahnya negatif, sedangkan solvabilitas itu diterima Solvabilitas itu karena koefisiennya positif dan koefisien positif signifikannya 0,0 ya. 0,0. Nah, kalau profitabilitas juga signifikannya 0,0, tapi profitabilitas koefisiennya itu positif. Itu apakah hipotesis kamu diterima atau ditolak itu? Bu, ini juga hasilnya kan harusnya kalau sebagai di hipotesis itu kan sebelumnya itu ditolak ya, Bu. Iya. Untuk di bagian uji hipotesis ini apakah tetap saya bisa katakan terima apabila soalnya hasil dari uji parsial saya ini profitabilitasnya itu bernilai positif, Bu. Karena di hipotesis kamu kan udah menggunakan one tail ya, kamu udah nunjuk Iya, Bu. arah. Udah nunjuk arah. Berarti kan nggak searah sama hipotesis, cuman dia signifikan Tapi gitu. signifikan. Oh, berarti Tapi hasilnya itu hasilnya hipotesis ditolak itu. Karena kamu berarti dari awal udah nunjuk arah, kecuali kalau kamu tidak pakai nunjuk arah. tutel. Tapi kan kalau kayak gini udah banyak ya di hasil previous tadi ya. Jadi contohnya udah banyak, jadi ya memang harus one tail gitu.
Oh, berarti harusnya untuk Ini si sebenarnya profit. kalau kita merujuk ke hipotesis ya Bu Wiwi ya, karena hipotesisnya itu hipotesis 1 berpengaruh negatif signifikan, Betul. Jadi yang kedua hipotesisnya positif signifikan, sedangkan yang signifikan dan yang ketiga ketiga itu negatif signifikan. negatif. Heeh. Nah, Oh, berarti negatif hmm, signifikan ya, Bu, dikatakan. itu hipotesis kamu. Berarti kan Hmm. hipotesisnya jadinya nggak diterima itu. Cuman Harusnya dia ditolak ya, Bu? ditolak. Ya, ditolak Sebaiknya. karena tandanya Oh, beda. berarti saya salah. Terus Oh, gimana iya, baik. Bu Bibi kalau Jadi positif ini Bu Bibi? Ya, untuk jadi pembaca ini dan Anita, makanya dalam Argumennya gimana Bu menetapkan Bibi? Argumennya Bu. izin. Dalam menetapkan hipotesis di Iya, bab Bu. 2 itu benar-benar dianalisis dulu gitu, Oh, baik. ya kan? Kan memang hasil penelitian kan macam-macam ya, ada yang Macam-macam. positif, negatif, Ada yang bahkan tidak negatif. berpengaruh. Iya, betul, Bu. Kemudian peneliti menetapkan pada hipotesis one tile yang sudah pakai satu arah, ya kan? Positif Iya, dan Bu. negatif. Makanya itu teorinya harus kuat. Itulah riset kuantitatif. Diawali dengan teori dulu, gitu, ya kan? Nah, itu sudah benar-benar matang memilih Untuk jadi apakah negatif. ya sebentar Pak, ada telepon nih. Ya, Oh, baik, Bu. dia Monggo udah silakan Bu Vivi. Monggo. Oke, jadi baik, Bu Vidi, bagaimana, Bu? jadi udah dari awal itu pada saat kamu menetapkan di Negatif. review itu udah Mm-mm. negatif itu udah Mm-mm. ada supportnya. Kamu bisa lihat mungkin penelitian sebelumnya itu bukan di perusahaan manufaktur, mungkin di perusahaan Iya, jasa betul. negatif, nah gitu. Harusnya dari awal itu udah disesuaikan kalau perusahaan manufaktur atau sejenisnya mungkin dia berpengaruh Hasilnya akan positif. sama. Nah, Oh, gitu. Oke, jadi baik, ini Bu. Anggita. Jadi, Halo iya, Pak. Anggita. Jadi Iya, Pak. kalau di hipotesis semula Mm-mm. itu kan kalau profitabilitasnya rendah, Mm-mm. itu kan kemungkinan dia itu si auditor itu akan lebih hati-hati. Kan gitu kamu bilang kan? Kalau profitabilitas sudah rendah, misalnya Mm-mm. Audit. ruangnya kecil banget misalnya gitu kan. Wah, ini jangan-jangan dia mau bangkrut nih perusahaan gitu kan. Karena dia mau bangkrut, auditornya lebih teliti. Lebih teliti. Karena dia lebih teliti, ngauditnya lebih lama. Kan begitu. Sehingga jadinya bisa 100 berapa hari gitu kan. Nah, ternyata kenyataannya di sini justru kebalikannya. Kebalikannya. Justru kalau profitabilitasnya tinggi, dia jadi lebih lama. Berarti audit. Mm-mm. Gitu kan, jadi profitabilitas tinggi jadi lebih lama. Padahal tadinya diduga kalau rendah Rendah, auditnya dia lebih jadi lama. lama karena Iya. kalau rendah si KAP ini jadi mengaudit lebih teliti. Gitu. Si KAP mengaudit lebih teliti karena dia takut dia laporkan masih going concern ternyata besoknya bangkrut kan gitu. Ya kamu kan ngomong masalah going concern itu kan tadi kan. Nah ternyata di hasil penelitian itu justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Jadi kalau dia profitabilitasnya tinggi, justru auditnya jadi lebih lama, gitu kan? Nah, jadi kamu tetap aja kalau dari segi hipotesis, ya hipotesis semula ditolak. Ya, karena hipotesis semula kan bilang kalau makin rendah dia makin lama kan gitu. Lama, iya, makin Pak. rendah profitabilitas makin lama. Ternyata di sini makin tinggi profitabilitas makin lama, gitu kan? Nah, sekarang yang penting kamu interpretasi aja. Jadi kalau makin tinggi, jadi kalau ada auditi yang melaporkan ROA tinggi, itu si KAP juga hati-hati. Jangan-jangan dia bohong gitu kan? Kenapa terlalu tinggi begini gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi interpretasinya yang kita bedakan. Tapi kamu nggak boleh bilang bahwa ini diterima, enggak. Karena di hipotesismu bilang negatif, sedangkan di hasilnya kenyataannya positif. Itu bertolak belakang. Jadi kamu harus bilang bahwa hipotesis ketiga itu ditolak. Oh, ditolak ya. Sekarang berarti kan dia berpositif. Nah, sekarang tinggal kamu interpretasinya gimana? Positif itu artinya apa gitu kan? Nah, positif itu artinya kalau profitabilitas tinggi pun si KAP juga tetap lebih hati-hati karena jangan-jangan dia bohong gitu kan? Nah, gitu gimana Bu Bibi? Iya Pak. Bu Bibi, halo Bu Bibi. Bu Vidi, ya gimana?
Ya, oke. Ya, dijelaskan aja di situ. Iya. Nanti Berarti hasilnya yang saya tolak. paparkan ini. Oh gitu. Baik Bu. Tolak, hasilnya ditolak, Tolak tapi ya. terus argumennya itu yang kamu harus bangun. Iya. Dijustifikasiin aja di Justifikasi. manajerial. Jadi Nanti di implikasi manajerial kan ini nggak ada ya kamu ya di skripsi kamu. Harusnya ada. Nah, atas yang signifikan tapi ditolak itu kamu bisa jelaskan di mana Harusnya di implikasi ya Bu. manajerial. Iya, seperti yang implikasi Pak Muklis manajerial. tadi jelaskan implementasi di lapangannya seperti itu. Karena kalau dia profitabilitasnya tinggi, dia cenderung lebih hati-hati, makanya audit report lag-nya agak lama gitu. Seperti Nah, itu. Ya, Baik itu. Bu, akan saya tambahkan untuk Itu aja sih dari saya. Sama. Nanti untuk keterbatasan dan sarannya diselaraskan aja ya, Gita ya. Misalnya keterbatasan yang pertama, kamu dalam penelitian ini menggunakan variabel ukuran apa gitu ya. Nah, sarannya juga harus menyarankan atas disamakan ya Bu. keterbatasan variabel, berbicara tentang variabel, jadi selaras gitu. Terus objeknya yang keterbatasannya adalah hanya subsektor manufaktur Manufaktur makanan dan minum sektor. ya food and beverage, kemudian nanti objeknya sarannya apa gitu, apakah manufaktur Sarannya secara keseluruhan. Nah, itu jadi diharapkan memperluas jumlah sampel juga, seperti itu bisa digunakan ya Bu. ya bisa. Oke. Oke, dari saya itu aja Bu Wiwi, Pak Muklis. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Terima Vidi kasih. Iya. atas Oke, tadi arahan. udah banyak ya Anggita ya. Saya cuma mau klarifikasi di Baik Bu. data Excel kamu aja. Oh Coba iya baik. Excelnya ya. Ambil satu perusahaan. Ini kan makanan minum ada 18 ya. Ya, Anggita ya. Iya Bu. Excelnya Melihat saya. kita. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, udah baru sih kelihatan. Nah, ya. Nah, saya ambil sampling ya. Ini Iya Bu. yang Bisa. tahun 2021. Tadi memang saya sama dengan Bu Vidi, maunya ini biar ada keterbaruannya di Harusnya tahun ditambah 2022. Waktu itu 2022. kan Anita udah Ibu bilang berakhirnya laporan keuangan tuh di tahun depannya itu bulan Mei. Oh iya Karena kalau benar. enggak dia nanti kena denda kan 120 hari. Iya Bu. Ya, bulan Mei itu pasti dia udah masuk semua tuh laporan Iya keuangan. iya. Sebenarnya kamu Mei bisa kan? 2023 ya Bu? Mei 2023 ya? Iya, dari Iya betul. Ternyata sekarang udah selesainya saya di September ya Bu. gitu dari Harusnya kemarin udah saya bisa udah saya bilang ambil. Anggita gitu ya. Karena kan dia pokoknya bulan Mei itu pasti udah keluar semua. Kalau enggak kena sanksi dia tuh Kalau nggak 50 juta ada gitu kan dari POJK gitu kan. Makanya dia akan keluar. Kalau enggak ya paling beberapa ya enggak ini ya, enggak publish Atau ya. ini Nah, untuk di itu. jurnalnya aja ditambahin. Nggak Kamu apa-apa tetap nanti harus setelah bikin ini jurnal. ditambahin aja 1 tahun lagi ya Pak. Kan ini masih Kan bisa cuman revisi. berapa data itu 1, 2, 3, Cuma 4, 18 perusahaan 18 perusahaan. 18 tambah satu tahun ya. Mm-mm, Gitu Oh ya. bisa lah berarti itu. saya tambahkan 1 tahun ya Bu? Ya, Yang tapi untuk 2022. jurnal aja, untuk jurnal. Kalau Ya, ininya nggak betul. keburu, kalau ininya nggak keburu, Iya. untuk jurnal aja. Ini Karena kan kan juga tadi Bu Anu revisinya bilang, kan nanti 2 minggu kan Pak Muklis masih ya, cukup mungkin lah kalau waktu. masih keburu ya udah kalau masih Ya. keburu. Nanti Oh baik biar Bu. habis ke ini Sinta gitu ya. Berarti untuk direvisinya saya tambahkan tahun penelitiannya ya Bu? Tahun 2022. Setuju tadi saran Bu Vidi ya. Iya, Gitu. baik Oke. Bu. Saya Kita lihat dulu ya untuk memastikan nih ada perusahaan Ulti ya. Apa itu Ulti J? Apa Ades aja deh, gampang Ades. Iya Bu. Di sini berarti minuman ya. Oke. Oke, minuman kita coba ambil ya tahun yang terbaru lah 2021 lah ya. Nih ya, 2021 dong. Ini Ya. 2017 ya 2021 Ades. Oke. Ya. Kemudian kita mau lihat kan tadi audit report lag ya. Iya Bu. Definisinya apa audit report lag? Waktu ya tutup buku ya 31 Desember gitu kan sampai dengan dia dipublikasi gitu ya. Itu mana tuh Anggita? Karena ini kita ganti delay. Delay itu gini, kalau audit delay itu dia yang terlambat itu auditornya dalam menyampaikan laporan keuangan lebih dari 90 hari gitu kan.
Sedangkan Bu. fenomenanya Anggita di latar belakang itu kan perusahaan-perusahaan yang kena sanksi kan? Ya, Sanksi, kita iya. ya. Iya, Berarti Bu. kan yang salah bukan auditornya, tapi si Tap- perusahaan. Ya, Tapi si makanya emitennya ya, Bu. emitennya yang dia publikasinya terlambat ya kemungkinan karena dia tidak dapat WTP tapi WTP dengan paragraf penjelasan gitu kan dia mau nih apa tuh melakukan adjustment dulu gitu kan penyesuaian apa temuan-temuan dari auditor kemudian dia ini gitu ya apa dia lakukan gitu kan perbaikan atau revisi gitu dari temuan auditor. Makanya kita ambil audit report lag yang terlambat itu bukan auditornya tapi yang terlambat adalah Emitennya ya, Bu. emitennya. Ya makanya POJK yang 16 itu dia sanksinya bukan untuk auditor loh. Dia Tapi sanksinya untuk adalah untuk emiten kan? emiten, iya, Bu. Yang kena 50 juta itu gitu ya di atas 120 hari gitu kan. Nah, coba PT Ades itu tahun 2021 lah ya. Nah, dia berapa hari tuh? Sejak tahun tutup bukunya dia berarti 31 Desember 31 Desember tahun 2021. 2021 ya. Ke publish-nya mana? Ada kan tanggal publish dia di bursa ya? 30 Maret itu. 30 Maret 2022, Bu. 30 Maret 2022. 22. Berarti dia cuman 90 hari ya? 89 hari, Bu. Oh, 89 hari karena Maret itu 31 ya. Iya, Iya. betul, Bu. Oke, 89 9 hari. Oke, berarti dia nggak terlambat. Oke. Kemudian kita ambil annual report untuk apa itu firm size, ukuran perusahaan. Oke, Bu. Ya, ukuran perusahaan apa kan logaritma total aset ya. Logaritma dari total aset. Asetnya berapa dia total asetnya Ades? Buka itu annual reportnya. Tidak ada ya. Satu aja Ades aja. Bentar, Bu. Saya share. Sudah terlihat, Bu? Iya. Ini kan 1304 totalnya. Di dalam Annual Aset di atas aset, ya. iya. Aset di atas. Itu liabilitas. jutaan Oke. rupiah. Bentar, Bu. Oke. Oh ya, 1,3 triliun. Ini ya? dalam apa nih? Jutaan apa? Dalam jutaan ya? Oke, dalam Ya, jutaan. Jutaan. Berarti Jadi yang tahun 2021 itu 1 triliun ya? 1 Bacanya gitu kan? triliun 304 juta. 304 miliar. Miliar. Gitu 4 ya. miliar 108 juta. Oke, ya masuk. Itu ya di logaritma ya, di loan ya. Di loan, iya, Bu. Data mentah aslinya berapa nih? 1 triliunnya mana ada nggak? Baik. Oh, itu kamu nggak dalam jutaan ya? Oh, saya perhitungannya dalam angka asli dari laporannya saja, Oh, Bu. jadi semua ya, semua Iya, Jadi saya harusnya jadinya kan ini pasti jutaan nggak? berbeda-beda nih antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan lain ya. Mungkin ada Enggak, yang semua dalam dalam jutaan, Bu. ribuan. Semua Iya, dalam Pak. jutaan, Bu. Semua dalam Tapi jutaan. dia angkanya di sini angka dia yang di laporan keuangan, Pak. Diambil padahal laporan keuangan itu mengatakan dalam jutaan. Dalam jutaan. Tapi Kalau saya ini kan bacanya cuma 1 juta sekian ya. Nah, coba kita ambil dah ICBP. Dia kan 118 juta ya. Coba. Nah, biasanya itu harusnya itu angka penuh aja di situ tuh. Hati-hati tuh akan nol lagi laporan ya. keuangan kasih keterangan ya dalam Baik, Bu. ribuan gitu ya. Oh, iya. Nah, coba Jutaan ini dalam semua, apa nih dia? Nanti Kalau takutnya ini ngejomplang gitu loh. expense in million juga, Bu. Ini juga dalam jutaan semua. ya. Jutaan, iya. Dalam jutaan si konsolidasi. Oke. Coba kita ambil satu lagi dah. Iya, Bu, boleh. Nah, coba yang ini nih, hoki. Nggak ada 1 juta acan. Ya, oke. Oke, sebentar ya, Bu. Oke. 900 miliar. 900.
Ibu. Oke, udah 900. Tapi hoki tidak ngikut satuan jutaan, Bu. Dia Dia terlihat angka penuh. Nah, kamu detail nyulisnya ya, Bu. bagaimana? Disingkat. Berarti dia 989 miliar ya. Iya, Nggak lagi dia pakaian nggak satuan. pakai yang satuan Nah, jutaan ya, Bu. nah, kamu masuknya bagaimana di itunya? Kalau di hoki saya tetap menggunakan satuan jutaan, Bu. Waduh. Nah, Kenapa, takutnya Bu? gitu Pak Mukdes, diulang aja Kayak kita gitu. apa ranknya ya Pak ya. Jadi Saya kita ulang ya, sebaiknya Bu. kalau di Cindy itu angka penuh aja. Karena Walaupun kan di antara satu laporan, perusahaan dengan perusahaan lain beda ya. Kita kan di dalam postulat akuntansi juga kan dikatakan seperti itu ya. iya, Bu. Lihat itu Jadi kalau akunnya angka nominalnya. penuh, kalau angka penuh berarti harus tambahin 0, 12, 6 ya. Tambahin Berarti 6. artinya kalau laporan keuangannya dalam jutaan, baiknya mending langsung saya tambahkan jutaan akhirnya aja ya, Bu. Iya, Iya ya tambahin sama 0,6. pokoknya angka penuh gitu Anggita. Gitu. Jadi kalau Atau akhiran sebetulnya gini angkanya loh. keriting, saya tetap keritingkan gitu ya. Iya pokoknya Anggita, ditambahkan 3 angka. 6 Oke, baik, angka. Bu. Coba Oh, deh iya. Anggita coba deh. Coba Iya, Pak. misalnya itu yang ribuan itu, kalau tadi pakai angka penuh ya. Iya, Yang kalau tadi si angka hoki penuh. pakai angka penuh harusnya, Pak. Jadi Iya, harusnya sama Anggita kenyataannya tadi disingkat gimana dari kenyataannya? 900 ya. 989 karena Iya, seolah-olah nggak mengikuti sampai 1 juta acan gitu ya. Gimana? Takut ngejomplang Ini gitu Pak, ya. karena kan untuk laporan-laporan lainnya itu satuannya itu dalam jutaan, Pak. Kalau hoki, Oke, Nah, sudah menulis sedangkan dalam angka penuh. sedangkan coba hoki lihat. ini, Coba lihat, Pak. coba lihat hoki. Ini ya. Itu miliar itu. Iya, dan Tapi ini waktu angka si penuh. Anggita mengkoleknya jadi dia cuma 989.119 Pak. 315 sampai 6 angka ke belakang tuh nggak dimasukin. Nah, itu kan Ya ngejomplang semua jadinya. Bu, nggak cuma itu, semua juga. Jadi Ini nih, misalnya, dia ini doang nih dimasukin, Pak. iya. Ntar Bu, INDF coba. INDF itu triliun dalam jutaan apa dalam, pokoknya dari yang 18 ini, yang dalam jutaan berapa, yang dalam ribuan berapa. Karena kalau hoki tadi itu dalam ribuan jadinya. Dia ya tadi hoki angka penuh. Iya, sedangkan hoki angka penuh. Angka penuh, tapi dia dalam miliar. Coba deh. Tadi coba lihat. Iya, Bu. 900. Iya, Pak. Kalau ini INDF, Pak. Nah, coba INDF jutaan apa? Coba lihat. Jutaan. Dalam Coba. jutaan. Jutaan. Ya berarti kalau ada yang angka penuh itu harus kamu koreksi. Iya. Harus kamu koreksi. Kan dia dilonkat. Nah, kalau semua jutaan itu sebetulnya coba kamu buka Excel dulu. Coba kamu buka Excel. Nah, misalnya taruh di kolom O misalnya. Kursormu taruh di kolom O. Iya. Kolom O ya, misalnya coba sama dengan ketik sama dengan LN kurung buka misalnya 5 juta. Kurung tutup. Nah, itu 15 koma kan? Iya. 15 koma. Ini adalah dari 5 juta kan tadi? Iya. Ada 5 juta. Nah, sekarang kalau 5 triliun. Jadi sama dengan loan LN kurung buka 5 triliun. Nolnya 12. Nah, itu jadi berapa? 29 gitu loh. Ya? Beda kan, Pak ya? Beda. Tapi kalau semua juta, tidak ada yang angka penuh, tidak ada yang ribuan, tadi itu kan ada ribuan. Itu akibatnya salah tapi salah semua, Bu. Ya enggak, Bu? Jadi misalnya harusnya 29 ditulis cuma 15. Cuma 15. Tapi yang lain juga begitu. Karena yang lain yang triliun semua kita jadikan juta kan? Gitu loh, Bu. Jadi loan triliun kan 29. Loan juta kan cuma 15. Iya. Tapi kalau semua perusahaan kita perlakukan sama, nggak apa-apa.
Nggak Tapi apa-apa. secara apanya Pak, akurasinya, Ya, keakuratan kalau akurasi, datanya, kalau akurasi Heeh. memang tentu beda. Tapi Iya setelah beda. limpiran dalam bentuk SPSS, karena kalau begitu ini jadinya coba deh. Coba kamu benerin dulu nih. Jadi coba kamu ke Heeh. D, coba kolom D. Coba kamu kolom D. D itu total aset ya. Iya, Iya, Pak. iya Nah, coba total kolom aset. D terus ke atas. Atas. Nah, ini kamu tambahin 0, 6 semua nih. Tambahin 0, 6. Mm-mm. 6. Nah, gitu kan? Semua harus kamu tambahin 0, 6. Nah, semua kamu tambahin 0, 6 terus baru kamu loan. Nah, gitu ya. Nah, terus baru kamu loan. Tapi kalau kamu nggak tambahin 0 di loan, asal semua juga kamu ngilangin 0, itu sebetulnya sama aja. Sama aja. Sama aja. Kita biasa kok menggunakan angka, kalau semua juta kita tulis 1000, ya asal semua, asal seragam. Jangan ada yang iya, ada yang enggak gitu loh. Kalau misalnya ini semua enggak, semua dikurangin 0. Tapi semua, cuman tadi masalahnya ini kenapa ada yang angka penuh. Nah, ini masalahnya. Iya, itu makanya. Tapi yang angka penuh ada berapa ini? Yang kita. Jadi kamu harus Baik. teliti. Oh iya, baik, Pak. Kalau yang angka Soal penuh, mana? kalau yang angka penuh itu kamu harus benerin. Contoh tadi mana? Ini, Hoki, Pak. Ya. hoki. Hoki itu jadinya harus ditulisnya itu ini dalam angka penuh ya. Ini angka penuh, Pak. Penuh, taruh lihat, jangan diubah dulu. Ini kan 989 miliar, ya kan? 989 miliar. Ini harusnya ditambahin 03, terus nulisnya 989. Jadi ini cuma dihilangin 3 aja nih. Hilangin 3 angka. 334-nya dihilangin, Pak. 334-nya dihilangin. Nah, udah kamu tulis lagi di situ. Nah, nanti kalau kamu mau tambahin 6 ya tambahin 0, ya tambahin 0. Kalau saya tambahkan 0-nya 6 itu berarti kalau yang laporan keuangan perusahaannya tanpa dalam jutaan, angkanya keriting, saya tetap tambahkannya keriting kan ya, Pak? Maksudnya keriting itu apa sih? Itu apa ya? 345 gitu loh, Keriting itu bukan maksudnya Iya, seperti maaf apa? Bu, maksud saya, mohon maaf Bu, maksud saya dalam ini Bu, misalnya angkanya tuh tidak genap 000 tapi itu kalau di loan nggak 334. ada artinya itu. Nggak ada artinya kalau udah di loan nggak ada Iya. artinya angka begitu. Ya, Oh, beda-beda dikit tuh nggak ada artinya karena dia tuh pangkat. Yang dilihat itu pangkatnya. Iya. Jadi nggak ada artinya. Misalnya ini ya 989 119 315 334. Kamu Iya. nulisnya 989 115 315 000. Itu kalau di loan nggak ada bedanya, nggak kelihatan bedanya. Iya, iya. Tapi waktu dia pakai sebagai nanti ROA, ya kan ini kan akan berpengaruh, Pak. Kan nggak pakai loan. Wah, Kan ROA laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Rasio ya. Makanya mendingan sih ya mendingan angka full Bu. gitu. Oh, Kan juga iya. DER juga pakai DER mah equity ya, pakai DER modal equity, ya. Bu. kalau Yang ROA nih kan pakai ini nih, makanya tadi ROA-nya tuh 6, sekian ya. Karena Gitu. nggak genap angka akhirnya. Kalau laporan keuangan bukan bank, ROA udah ada persennya belum sih? Belum ya, mencari sendiri ya. Itu- Kalau bank kan apik ya, Kalau ROA-nya udah iya, ada angkanya ya, Pak Muklis angkanya ya. nah ini masalahnya juga Kalau bank kan udah ada tuh ya ROA-nya berapa persen tinggal diambil gitu. Kayak Pak Edi kemarin Pak, waktu Pak Edi kan dia tinggal ngambil aja tuh rasio ROA ya wah, kan. iya bener enak itu Pak Edi. Kayak Pak Edi kan perbankan emang apik sih Pak, rasio-rasionya udah Karena disajikan. dia dilihat di OJK ada tuh dia kumpulin aja. Kalau ini kan ngitung ya, Anggita ya dengan Iya, ya, iya, gitu Bu. sendiri. Ya tapi kalau menurut saya gini ya, Anggita ya. Jadi kalau ini ternyata yang penting itu adalah yang angka penuh itu harus kamu tambahin 0. Kalau ini ya, ini kan miliar nih. Ini kan miliar. 989 miliar, ya kan? Padahal tadi kan triliun. Jadi ini kalau ditulis pakai angka penuh, pakai seperti tadi,
Itu 334-nya hilangin aja. Nah, Sekian sekarang tinggal cari ini, ada berapa sih yang kayak baru, gini? sambutan. Oh iya baik Pak. Ada berapa yang kayak gini? Enggak maksudnya Bu itu maaf itu bawah. Ada berapa yang kayak gini? Banyak nggak yang angka penuh? Udah nggak apa-apa ya bawa aja. Banyakan yang angkanya dalam jutaan Pak. Oke, jadi gini aja. Kamu cari yang angka penuh, Mm-mm. lalu kamu tulis dalam jutaan. Heeh. Caranya gimana? Kalau dia dalam miliar ya hilangin aja 3, itu udah dalam jutaan. Hmm. Ini kan kita bukan ngitung duit beneran ya. Ini kan cuma kita apa sih main-main aja kan. Jadi nggak perlu sampai gila begini sebetulnya nggak perlu lah. Ya. Ngotot-ngototan kayak gini padahal cuma kayak begini doang juga bukan nggak ada perusahaannya juga bukan duit kita gitu kan. Tapi kok kita ributnya kayak gini. Iya. Jadi Itulah akuntansi ya, ketelitian ya Pak. ya, tapi dengan kan ini bukan informasi. akuntansi beneran. Ini kan cuma skripsinya si Anggita aja ini. Terus sampai gila kayak gini gitu kan. Iya, iya. Anggitanya Ya, itu nanti aja kalau kerja sih. juga nggak pakai ginian gitu kan. Iya. Inilah karena apa ya, kuantitatif itulah ya, karena angka ya, memang kan bermain dengan angka dan apa informasi ya yang sebenarnya biar menjadi akurat. Ya apa-apa nanti tinggal diperbaikin aja Anggita ya. Nanti Bu, Kalau saya memang sama ratakan ternyata ada semuanya. yang yang Pokoknya diterima terutama itu yang tidak dalam jutaan Anggita. Kamu cari. Oh, iya. Iya. Lalu kamu sesuaikan. Kalau Saya misalnya sesuaikan dia dalam, kembali ya Pak datanya. ya, terus kamu tambahin 3, terus dibuang. Berarti ya dibuang Iya. 3. Dibuang Oh 3. iya. Dibuang 3. Baik Pak, saya cross check kembali Pak untuk Iya, datanya saya karena kalau sama lihat ratakan semua. statistik deskriptif tuh untuk ROA kan jadi 6, sekian, padahal kalau persen kan ROA kan harusnya 0,006 kalau dia 6% ya Pak ya. Tapi tadi ROA-nya 63 ya, koma berapa gitu ya Anggita ya. Iya Bu. Ini ada kesalahan tadi karena apa total asetnya itu kan nggak dimasukkan dalam angka penuh ya gitu ya. Detail Gitu ya. penuhnya iya Bu. Nah, itu kan 6,3. Kalau dia persen kan dia 0,006 jatuhnya, bener nggak? Ya Iya kan? Bu. Nah, kalau begini kan kalau kita lihat 63% ROA-nya ya tinggi ya gitu kan. Tinggi. Nah, makanya nih cobalah karena apa kan kayak gitu-gitu bisa faktor yang penyebab gitu ya. Iya Bu. Nggak apa-apa di rank ulang lagi. Dan Baik, inilah Bu. gunanya kita ujian kan saling sharing dengan para penguji ya. Terima dengan kasih banyak Bu penguji. Wiwi. Jadi kita nanti apa yang kurang diperbaiki gitu Iya baik Bu. ya. Oke, dari saya sih cukup ya Pak Muklis, Bu Vidi tadi udah banyak justifikasi yang paling penting ya Anggita ya. Baik, Dan Bu. hipotesis kan tadi Hipotesis. sudah dipilih oleh peneliti, berarti teorinya harus benar-benar dipahami gitu ya. Baik. Dan tadi kita ada yang menolak hipotesis, berarti diberikan Berarti justifikasi harusnya yang tepat iya. gitu ya. Ya. Baik, Bu. Oke, Pak Muklis dari saya cukup. Bu Pidi ada lagi yang mau tambahkan? Cukup Bu Wiwi, Iya, udah cukup. cukup ya. Pak Muklis mau ditambahkan Cukup. Pak? Cukup ya. Oke, ya. Anggita discuss dulu ya ini ya, keluar room ya, jangan jauh-jauh ya. Iya baik Bu. Baik Iya, Bu, iya. saya tunggu hasilnya. Terima kasih Bu. Oke. Iya. Mohon izin. Oke, ya Bu Vidi ya belum keluar ya, Bu ini apa Mbak Ulan, Mbak ini dikeluarkan. Itu jadi kerjanya kayak gitu. Dia transfernya gratis gitu Pak? Enggak. Flip Dia itu kan kena gratis. cas kan ya? Dia kena cas itu dia cari income dari situ. Baik Bu Wiwi, Anggita sudah bergabung kembali Bu. Oh ya, Anggita sudah bergabung ya. Oke, gimana Anggita dari diskusi kita tadi? Ya sepentingnya Bu, nambah pengetahuan saya lagi, nambah wawasan saya lagi untuk hasil-hasil skripsi saya, mungkin dari tambahan-tambahan dari para dosen. Semoga ini bisa saya segera untuk proses revisinya dengan cepat Bu. Tapi Oke ya, 2 Anggita minggu ya, 2 minggu ya Anggita. 2 minggu waktunya ya Anggita ya. Nah, karena tadi kan tambah 1 periode ya. Iya Bu, Ya, 2022. nambah 1 periode. Kemudian juga ada angka-angka yang tadi masih ya. Ada yang, iya Bu. Ya, nanti Terus tadi hasilnya keterbatasan kamu nggak pakai FU, itu keterbatasan itu. Iya, Ya, pakai tetap SPSS. iya. Karena Tetap di ini SPSS saya tambahkan. kamu anggap time series. Iya. Dan saya Itu kurang Baik, kuat Pak. gitu.
Ya, di situ ya di Baik, Pak. metodologinya ya. Iya, Oke, Bu. nanti perbaiki ya. Oke, Anggita ya. Nah, karena kita juga proses untuk menyimpulkan kelulusan dari skripsi, kita tidak semata-mata dari sini ya, tapi kita lihat juga dari proses perkuliahan Anggita selama menjadi mahasiswa di Indonesia Banking School gitu ya, dengan IPK yang ditunjukkan dengan IPK, berarti kita memberikan keyakinan bahwa Anggita tuh kuliah dengan serius walaupun bekerja gitu ya, Wah, dan itu juga dia. berusaha untuk menyelesaikan perkuliahan gitu ya dengan tepat waktu gitu Anggita ya. Maka kita berikan apresiasi. Anggita lulus dengan nilai 79,68 dalam huruf A- gitu Anggita Terima ya. kasih banyak, Bu Wiwi. Selamat Anggita atas kelulusannya, namun masih ada revisi yang harus dikerjakan selama 2 minggu ya. Sampaikan salam hormat kami kepada kedua orang tua Anggita yang sudah mempercayai Anggita untuk menimba ilmu akuntansi di Indonesia Banking School ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Anggita Amin. dalam karir dan masa depan Anggita. Jaga Amin. nama baik alma mater Indonesia Banking School ya. Dan terus ya update dengan Kaprodi kalau dibutuhkan untuk database ya. Baik, Kita Bu. mengikuti ya arahan Iya. dari Kaprodi ya. Oke, Baik, Bu. sekali lagi selamat Anggita ya sudah menjadi sarjana akuntansi. Terima Silakan kasih banyak, Bu Pak Wiwi. Muklis, Terima monggo. kasih banyak, Pak Muklis. Ya, Bu Vidi, terima sama-sama kasih Anggita. banyak. Mm-mm. Sama-sama Anggita. Kamu Ya, tuh Bu bikin Vidi, saya ada yang mau deg-degan terus. disampaikan? Akhirnya selesai juga kan? Nah, Iya. tapi koreksinya serius tuh ya. Iya, Tambah baik, Pak. 1 periode, Tahun periode. tambah 1 tahun, kemudian di-run ulang kan. Iya, Pak. Dan kelemahannya kamu pakai SPSS, nggak pakai EVIUS. Kemudian Bu Wiwi sering ngadain pelatihan IVIUS ya Bu Wiwi ya? Sering padahal tuh di AI bayar cuma 50.000 loh Oh, mahasiswa. Murah. baik, Bu. Ya ikut ya suka terus diiring-iring mahasiswanya sibuk lagi kerja. tadi yang 000 tadi ya. Iya, Jadi Iya, kamu baik, cari itu yang pakai angka penuh Mm-mm. berapa gitu kan. Nah, nanti kamu coba ya, kamu coba 2 kali. Kamu coba 2 kali. Pertama setelah kamu koreksi, terus kamu coba kamu tidak perlu tambah nolnya 6. Nggak tahu perlu kamu tambah nolnya 6 lalu kamu loan kan? Terus kamu run kan? Terus kamu coba sekali lagi tapi kamu tambah nolnya 6 terus kamu run. Ya. Kalau menurut saya tuh hasilnya nanti akan sama. Coba nanti lihat ya. Jadi 2 kali ya, 2 kali. Oh, iya. Tambahin 06 terus di loan terus di run. Yang kedua nggak usah tambahin 06 tapi yang udah dikoreksi semua ya. Terus di run gitu ya. Oh, iya. Di loan, Baik, run. Pak. Nanti coba lihat hasilnya sama 2 kali. Iya, baik, Pak. hasilnya sama apa enggak gitu ya. Oke, itu aja ya. Baik, Pak Muklis. Terima Oke. kasih banyak, Pak Muklis, Yo. Bu Wiwi, Bu Vidi, dan Ya, Mbak Ulan semua. silakan Bu Vidi ada yang mau disampaikan Bu? Oh udah Bu Wiwi, selamat Udah buat ya. Anggita akhirnya Iya. jadi sarjana Terima akuntansi kasih, Bu Vidi. ya. Meskipun sibuk bekerja tapi masih meluangkan waktu untuk menyelesaikan ya. Semoga Iya. makin sukses ke depannya. Amin. Jaga nama baik IBS dan promosikan IBS ke teman-teman kantor, relasi, kerabat dan lain-lain. Itu aja Baik, sih. Bu Vidi. Terima kasih banyak, Bu Vidi. Ya. Oke, selamat ya. Terima kasih, Pak. Ya, dengan demikian kita bisa akhiri ya untuk Bu, pertemuan mau kita ngajar ini. lagi Kita nih. foto bersama dulu kali ya Pak, biar Iya. ada dokumentasi Ya. Anggita ujian skripsi. Ya, ini Ya, silakan Mbak Ulan. bulan Boleh mana Bu. Nah, nggak apa-apa Bu Vidi, nggak usah kamera. Nggak apa-apa. Bu Vidi mau on cam nggak Bu? Bu Vidi. Enggak, ini nggak ada sih.